Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di salah satu sungai yang bersejarah bagi Belitung, yaitu Sungai Siburik. Sungai Siburik adalah sungai yang membentang di sepanjang pasar ikan. Dan nggak cuma di pasar ikan, sungai ini juga terus membelah di pinggiran Tanjung Pandan hingga beberapa kampung sebelah, yang menurut sejarah sungai ini adalah sungai yang juga dipergunakan oleh transportasi kapal di zaman dahulu, di zaman Belanda, sehingga kapal-kapal yang dari lautan di sana itu lautan di yang saya tunjuk di ujung sana, nanti kita ke sana, itu adalah lautan lepas. Jadi lautan itu akses untuk masuk ke Tanjung Pandan ini bisa melalui Sungai Siburik. Jadi dulu ini adalah sungai yang dalam, jadi aksesnya bisa sampai ke kampung-kampung sebelah. Bagaimana keadaan di tahun 2022 saat ini? Ini adalah keadaan Sungai Siburik yang dalam keadaan pasang. Biasanya sungai ini surut, jadi sangat disayangkan sekali orang-orang sekitaran pasar ini suka sekali membuang sampah di tepian sungai, padahal sungai-sungai ini perannya sangat penting untuk lalu lintas air. Kita lanjut lagi ke arah laut. Sebelah sisi seberang pasar Sungai Siburik. Jadi Sungai Siburik saat ini sudah dikasih ornamen-ornamen seperti jembatan-jembatan kecil, dan ini di depan kita adalah lautan ke arah lautan lepas. Jadi di sini memang tempat bersandarnya ikan-ikan, kapal-kapal, baik itu kapal besar maupun kapal kecil, kapal para nelayan ataupun kapal-kapal dari luar negeri, seperti itu, kapal-kapal motor yang besar. Di sebelah sisi kita ini adalah pelabuhan open storage, penyimpanan peti-peti kemas, dan ini pelabuhan kecil yang biasa digunakan untuk akses menuju pulau-pulau ataupun menuju ke seberang situ. Dan di sini juga tempat bersandarnya para nelayan ataupun kapal-kapal besar yang mungkin dari luar negeri. Seperti itu, ada kapal-kapal besi. Nah, ini adalah laut lepas, dan saya juga biasanya ke arah seberang menggunakan perahu kapal. Nah, ini kawan-kawan, ini adalah tempat pelabuhan Tanjung Pandan, dermaga besarnya. Di sini juga banyak bersandar kapal-kapal internasional, dan di sini adalah tempat peti kemas. Kita bisa lihat tuh, ini tempat beroperasinya keluar masuk barang peti kemas, seperti itu. Nah, ini sepertinya pernah pasang airnya sehingga sampai banjir seperti itu. Debit airnya lagi tinggi ini. Tadi kayaknya sudah naik ke dermaga ya airnya ya. Nah, kembali lagi ke Siburik tadi, cerita Siburik. Jadi kapal-kapal dahulu itu aksesnya bisa masuk ke alur dari Sungai Siburik tadi, sehingga kapal-kapal itu bisa bersandar lebih jauh lagi di Sungai Siburik. Nah, itu adalah seberang itu seperti tanjung gitu, daratan yang sebenarnya terhubung dengan daratan lain yang ke arah apa ya, bisa sih di jalan ditempuh dengan arah
jalan darat di situ menggunakan mobil ataupun motor hingga sampai ke sana, dan itu adalah daratan di sebelah sisi lain dari Tanjung Pandan. Dan kita bisa menggunakan akses kapal motor kecil, perahu gitu, dengan biaya transport yang relatif murah dari 2.000 atau lebih, sudah bisa mengakses sampai ke seberang sana. Nah kawan-kawan, kita mungkin saya mungkin akan menunjukkan alur dari Sungai Siburik tadi, dari tempat kita pertama review tadi hingga ke kampung-kampung sebelah. Ayo kita coba. Ini nih seru nih. Sungai Siburik. Namun saat ini Pemda sudah mempercantik wajah Sungai Siburik ini dengan beberapa bangunan-bangunan kecil dengan ukiran-ukiran yang ya memperindah lah ya. Patut diapresiasi juga untuk Pemda Belitung. Nah ini keadaan sekitaran Sungai Siburik. Saya nggak paham dulunya apakah di sekitaran yang kita lewati dengan motor ini apakah dulunya adalah air laut. Nah ini masih sepanjangan aliran Sungai Siburik. Saya ingin menunjukkan ke kawan-kawan seberapa panjang, mungkin ya nggak bisa sampai ujung ya, karena memang aliran Sungai Siburik ini sangat panjang sekali hingga ke kampung-kampung sebelah yang saya bilang tadi. Dan ini juga akses jalannya sangat kecil, hanya bisa dilewati dengan sepeda motor ataupun jalan kaki. Nah di sekitaran kita ini ada sekolah, dan sebelah kita ini mungkin ada rumah sakit ya, yang dulunya saya pernah review dan sempat viral juga. Nah seperti ini nih kawan-kawan, sampah-sampah yang stuck seperti ini sangat nggak enak dilihat. Semoga kedepannya kesadaran masyarakat akan sampah bisa di. Nah ini kawan-kawan, aliran sungainya masih terus. Kalau sebenarnya sungai-sungai seperti ini kalau dijaga dengan kebersihan, dihiasi dengan berbagai macam cara, sebenarnya bisa mempercantik sih sebenarnya, mempercantik keadaan kota, dan mungkin bisa dilewati dengan perahu-perahu kecil sehingga bisa menjadi objek-objek menarik bagi para tamu ataupun wisatawan. Ya, tapi itu memang nggak mudah untuk membangun pola pikir masyarakat ataupun orang-orang sekitar sehingga bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar, dan itu memang nggak mudah. Nah ini memang sungai ini kanan kirinya tempat orang-orang mukim. Saya juga belum pernah loh kesini kalau bukan untuk mereview. Jadi dia ngalir juga ya, karena posisinya ini. Nah ini kita berada di kampung sebelah. Ya ini adalah aksesnya bisa menuju ke pusat kota, ke Tugu Satam ataupun ke kampung-kampung sebelah seperti Kampung Parit di sini namanya. Nah dan sungai ini juga alirannya terus. Pemandangannya sama seperti yang tadi, sampah di mana-mana. Semoga suatu saat
semacam kebijakan gitu dari Pemda atau Perda yang bisa mengendalikan sampah-sampah atau kebersihan yang ada di sekitar sungai-sungai ini. Oke kawan-kawan, kita akan balik lagi. Segitu saja mungkin review saya tentang Sungai Siburik.